Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah alaihi. Terakhir apa sekarang? Wajah wajah tadi, bahwa awal kadhib itu. Bagaimana? Hah? Wa in arada bi wajhal qalbi wal matlub al muta'abbad bih. Ya. Dan jika yang dimaksud oleh hamba, jadi kemarin kan ceritanya tentang tauhid kan. Tauhid yang hakiki itu adalah itu menyembah pada Allah dengan betul-betul ikhlas, memurnikan, ya kan? Memurnikan daripada ibadah hanya kepada Allah. Dicontohkan jangan sampai seorang itu mengucapkan wajah wajihnya di sholat subuhnya, maka itu adalah awal kadhibin. Saya hadapkan wajah saya, jiwa raga saya pada alladzi fatar samawati pada zat yang mencipta langit dan bumi, hanifan dan benar lurus. Sedangkan itu adalah awal kadhib. Itu adalah awal kedustaan yang dia buka harinya dengan dusta kepada Allah. Sesungguhnya saya hadapkan wajah saya. Dan beliau sudah bahas, ya kan, bahwa yang dimaksud menghadapkan kepada Allah itu bukan menghadap kepada Ka'bah. So, Ka'bah itu bukanlah tempatnya Allah kan gitu. Allah tidak butuh tempat. Wa in arada bi wajhil qalbi, dan jika yang arada bermaksud siapa abad atau seorang tadi itu bi dengan wajah itu adalah wajah qalbi, wajahnya hati, permukaannya hatinya dia, wal matlub itulah yang dituntut untuk dihadapkan al muta'abbad bi, yang dianggap ibadah dengannya, yang dia beribadah, atau muta'abbid bi, yang dia si hamba tadi beribadah dengannya. Berbaca muta'abbid berarti yang ibadah itu si hamba tadi ya. Muta'abbid bi, dia dianggap beribadah dengan hati tadi. Yang dianggap muta'abbad bi berarti dia dianggap beribadah dengan hatinya, bukan hanya dengan wajahnya. Fakaifa yasduku fi qawlihi, lantas bagaimana bisa jujur dalam perkataannya wajah wajia, saya hadapkan wajah hati saya, ini permukaan hati saya kepada Allah, wa qalbu mutaraddidun, sedangkan hatinya itu mondar-mandir, berbolak-balik fi autori, dalam keperluan hajat-hajat dia, wa hajati duniawi, dan tegasnya hajat-hajat duniawinya dia, wa mutasarrifun, sedangkan hatinya itu berpaling fi talabil hiyali, untuk terpalingkan kepada mencari hiyal, mencari piro-piro helah, beberapa rekadaya, bijamil amwali, dalam mengumpulkan harta, wajah dan kedudukan, wastiktaril asbabi, dan memperbanyak sabab-sabab duniawi, mutawajjihun, dan hatinya tadi mutawajjih, mengarah bil kulliyati secara keseluruhan, ilaiha, kepada hiyal, kepada rekadaya tadi, atau hajati duniawi tadi. Ya. Kalau ini maksud wajah itu adalah wajah fisiknya, ya, maka nggak mungkin dimaksudkan wajah lillahi, saya hadapkan wajah saya kepada Allah. Sedangkan wajah kita kan bukan menghadap kepada Allah, menghadap kepada arah Ka'bah. Sedangkan Allah tidak mungkin di Ka'bah karena dia tidak butuh tempat. Allah laisa kamitslihi syai'. Maka berarti yang dimaksud wajah itu wajah yang lain, bukan wajah ini. Itu wajah hatinya, itulah yang dimaksud, itu yang dimaksud di kalimat itu. Tapi kalau dia mengucapkan wajah itu maksudnya saya hadapkan hati saya kepada Allah, berarti dia bohong. Bagaimana yasduk? Kaifa yasduk? Ya kan, bagaimana dia jujur? Sedangkan hatinya, ketika wajah hatinya itu kemana-mana, kepada sabab, hatinya berpaling kepada sabab duniawi, ya, ke kerjaannya, ke tokonya, ke macam-macam, ke fulusnya, ke macam-macam. Bagaimana dia bisa jujur? Berarti kan bohong dengan mengatakan wajah dia bohong kepada Allah. Nah, ini perlu tauhid, ya, untuk mengajarkan seperti itu, untuk mengajarkan, ya kan, tentang makna tersebut, ya, itu butuh tauhid. Maka orang yang tidak ngerti makna tauhid asli itu diumpamakan sama Imam Ghazali seperti orang yang mengucapkan la ilaha illallah saja dengan lisannya, tanpa la ilaha illallah hatinya. Itu disamakan dengan orang yang mengucapkan wajah dengan lisannya, tapi hatinya kemana-mana. Itu dipermisalkan begitu. Famata wajahu lillazi fatar samawat, maka kapankah, bila manakah wajah menghadapkan si hamba tadi, wajahnya si hamba lillazi fatar samawat, kepada zat yang mencipta langit dan bumi. Wa hadil kalimatu khabarun an haqiqatu tauhid, dan sedangkan kalimat ini, kalimat wajah lillazi fatar samawat hanifan itu mengabarkan suatu informasi tentang hakikat tauhid.
Wal muwahhidu, maka orang yang bertauhid, huwa alladzi la yara illal wahid. Hakikatnya adalah dialah orang yang la yara, yang tidak memandang dengan mata batinnya kecuali al-wahid, kecuali sang yang Maha Esa. Wala yuwajjihu, dan tidak menghadapkan, wala yuwajjihu, dan tidak menghadapkan wajahnya dan hatinya ila ilaih, kecuali kepada Allah Ta'ala. Wa huwa imtithalu qouli ta'ala, dan itulah imtithal, pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, qulillahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Surah Al-An'am ayat 91. Qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Itu adalah permisalan pelaksanaan dari perintah dari firman Allah, pengejawatan dari firman Allah, qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim. Katakanlah ya Muhammad Allah, qul Allah, qulillah, qul Allah. Katakanlah ya Muhammad Allah saja. Tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan mereka itu larut fi khawdihim, dalam larutnya mereka itu bermain-main dalam larutnya perkataan mereka yang tidak bermanfaat, atau perkataan kemunafikan atau kekafiran mereka. Fi khawdihim, biarkan mereka dalam perkataan mereka yal'abun, bermain-main. Qulillah, adapun kamu ucapkan Allah saja. Qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim. Qul Allah. Ini dalil bolehnya orang berzikir dengan Allah. Bukan seperti yang dikatakan orang yang kurang kerjaan. Apa masa zikir Allah. Dalilnya qul Allah. Allah sendiri suruh bilang apa? Qul Allah, qulillah. Dan juga bukan seperti yang dikatakan oleh orang yang kurang kerjaan. Apa masa zikir itu hu. Masa zikir kayak gitu. Hu tadinya huwa. Siapa huwa? Hu yang dimaksud oleh para salik, para arif adalah hu, yaitu Allah. Bagaimana dia mengecam zikir hu, sedangkan dalam ayat kursi saja itu ada 10 dhamir. Allahu la ilaha illa hu huwal hayyul qayyum. Sudah maghrib saya mau ngitung 10 dhamir itu, hitung sendiri. Di ayat kursi itu ada 10 dhamir. Dhamir itu hu. La ilaha illa hu. Bagaimana dia mengatakan apa zikir masa hu? La ilaha illallah. Maklum itu baru ngerti 1-2 ayat, baru ngerti 1 hadis. Itu hadis kunci Inggris kullu bid'atin dhalalah. Itu yang dia ngerti. Walaisal murad bil qaulu bilisan. Maka yang dimaksud laisal murad, bukanlah yang dimaksud dengannya dengan ucapan kalimat tauhid itu qaul bilisan, bukan ucapan dengan lisan saja. Kenapa? Fa inna lisan tarjumanun, sebab lisan itu cuma juru bicara, jubir. Lisan itu cuma juru bicaranya hati. Yasduqu maratan wa yudhibu ukhra. Lisan bisa jujur pada satu kali, bisa dusta pada lain kali. Sedangkan yang ngomong itu adalah hatinya. Lisan itu cuma penerjemah. Wa inna ma mauqi'u nadhari ta'ala mutarjam anhu huwal qalbu. Adapun hanya saja itu pembatasan, hanya saja mauqi'u nadharillah, tempat tumibane nadharillah, pandangannya Allah Ta'ala, tempat jatuhnya pandangan Allah yang mutarjam anhu, yang diterjemahkan oleh lisan adalah qalbu ini. Wa huwa ma'dinu tauhid. Hati inilah sumber tambangnya tauhid. Sumbernya tauhid adalah hati. Wa manba'uhu, dan itulah sumbernya, mata airnya tauhid adalah hati. Mudah-mudahan hati kita termasuk hati-hati yang seperti itu. Ya. Wa ma'mur ajsadana bi ta'atik. Ma'mur diwana bi ta'atik, ma'mur qulubana bi ma'rifatik, wa'mur asrarana bi musyahadatik. Allah makmurkanlah anggota badan zahir kami dengan ketaatan padamu, makmurkanlah hati kami dengan ma'rifah kepadamu, makmurkanlah roh kami dan sir kami dengan musyahadah, menyaksikan engkau. Amin ya rabbal alamin. Salamanawa surah Al-Fatihah.